Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Fikri Falihin selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan sekaligus dosen Institut Agama Islam Al-Qadri Jember. Alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan izin untuk bertemu di pagi yang cerah ini dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja ke pembahasan. Kemarin kita sempat membahas tentang potret pendidikan di Eropa. Sekarang saya akan membahas tentang potret pendidikan di Asia. Yang pertama, pendidikan di Malaysia. Malaysia adalah negara tetangga yang sangat dekat dengan negara kita, yaitu negara Indonesia, selain berantai dan Singapura dan wilayah Asia Tenggara. Secara geografis, Malaysia terletak pada 70 lintang utara garis khatulistiwa. Bahkan sering disebut sebagai berada di pusat atau jantung Asia Tenggara yang memiliki Selat Malaka. Luas negeri Malaysia adalah 329.758 kilometer persegi, meliputi semenanjung Malaysia yang terletak di ujung daratan Asia Tenggara, serta sama dengan iklim di wilayah Sumatera dan Kalimantan, dengan suhu udara berkisar antara 300 pada siang hari dan 220 pada malam hari. Malaysia adalah negeri multi etnis dan multiras dengan jumlah pendidikannya lebih dari 23 juta. Terdiri dari ras Melayu sebagai ras utama, ras Cina dan India sebagai golongan ras lainnya. Ada juga orang-orang berkembang lainnya. Mereka datang ke Malaysia untuk belajar, bekerja maupun berbisnis. Mengingat ras Melayu sebagai ras utama, maka bahasa Melayu dimantapkan sebagai bahasa nasional. Meski demikian, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil juga digunakan secara luas dalam percakapan sehari-hari. Adapun agama Islam merupakan agama resmi di Malaysia karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun sebagian lainnya beragama Kristen, Buddha, dan Hindu, baik penduduk yang beragama Islam, Kristen, Buddha maupun Hindu, semuanya dilindungi dan dapat dipraktikkan ibadahnya dengan bebas. Secara historis, Malaysia adalah sebuah bangsa yang berawal dari kehidupan manusia primitif yang sudah ada di komplek Gua Mulu dan Gua Nia, wilayah Sarawak. Manusia primitif ini diperkirakan telah tinggal di gua tersebut sejak 40.000 tahun sebelum Masehi. Kehidupan manusia gua tersebut telah menandai kehidupan manusia Malaysia. Malaysia yang hidup pada zaman prasejarah, zaman pertengahan dari zaman kolonial sebelum merdeka pada tahun 1957 Masehi. Selanjutnya, pendidikan di Thailand. Thailand adalah sebuah negeri kawasan Asia Tenggara yang terbentuk sejak tahun 1892 Masehi dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan beribu kota di Bangkok pada tahun 2006. Jumlah penduduknya ada 64.700 orang dan angka huruf berjumlah 92,6% laki-laki. Disebutkan bahwa asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek. Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16. Namun, meskipun mengalami tekanan yang kuat,
Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Meski pengaruh besar termasuk ancaman kekerasan mengakibatkan berbagai macam perubahan pada abad 19. Dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Inggris. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan Siam. Negeri ini mengganti nama menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya. Setelah pernah sekali mengganti kembali nama-lamanya pasca Perang Dunia Kedua. Pada perang tersebut, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang. Namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an. Selanjutnya, pendidikan di India. Secara historis, keberadaan India dimulai dari kehidupan manusia primitif, zaman baru di mana orangnya hidup pada tahun 70.000 sampai 3.500 sebelum Masehi. Terdapat pada wilayah India primitif tersebut kebudayaan yang berlangsung dari tahun 7.000 sampai 3.500 sebelum Masehi, masuki abad keempat sebelum Masehi. Muncul kerajaan dinasti Maurya yang dibentuk cukup lama. Kekuasaan dinasti Maurya berlangsung selama 1,5 abad lamanya, yaitu 321 sampai 184 sebelum Masehi. Yang disusul kerajaan yang berkuasa selama lebih dari 2 abad, yaitu dari tahun 230 sebelum Masehi sampai 199 Masehi. Setelah didahului masuknya Islam ke India pada tahun 712 Masehi, sedangkan India memperoleh kemerdekaan setelah dijajah lama oleh Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947. Dan Jawaharlal Nehru terpilih sebagai Perdana Menteri India yang pertama. Kerajaan zaman-zaman India kuno terdiri dari beberapa kerajaan yang umumnya dibatasi wilayah alami. Perbatasan serta kerajaan zaman kuno jarang yang berupa pagar atau tembok dengan pas penjagaan. Akan tetapi berupa pembatasan alami seperti sungai, hutan dan gunung, dan lembah. Sungai sering dijadikan perbatasan bagi dua kerajaan yang berdekatan. Kadang terdapat hutan belantara yang lebih luas daripada kerajaan itu sendiri dan dijadikan suatu daerah perbatasan penggunungan seperti Himalaya, Vindhya, dan Sahyo, termasuk dijadikan sebagai pembatasan alam wilayah kerajaan suatu dengan kerajaan lainnya. Dengan banyaknya kerajaan yang saling berinteraksi dalam mengelola kekuasaan kerajaan, dalam mengelola kerajaan, maka ilmu politik sudah mulai muncul di India zaman prasejarah. Ilmu politik yang dipelajari adalah ilmu tentang pemerintahan. Ilmu pengetahuan tersebut dipercaya para ahli muncul bersamaan dengan bentuk kitab kajian yang pertama. Kerajaan dalam 400 sebelum Masehi. Kerajaan tersebut berakhir ketika munculnya kerajaan Maurya pada tahun 321 sebelum Masehi. Sekian pembahasan dari saya tentang potret pendidikan Asia. Apabila ada kesalahan, saya atas nama Sulaiman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.